Ya, selamat pagi para pemirsa investor saham yang budiman. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas dua saham yang akan IPO hari Senin Selasa besok 29 dan 30 Maret, yaitu emiten SNLK, logo kodenya Sunter Lakeside Hotel, dan Zyrex Mandiri Buana. Sunter Lakeside Hotel itu jelas bidang pariwisata. Zyrex itu adalah bidang industri komputer. Nah, pada kesempatan ini kami akan mengajak para pemirsa untuk menggunakan easy stock untuk menghitung nilai wajar, nilai intrinsic value. Easy stock itu adalah suatu aplikasi penilai wajar harga saham yang bisa diakses secara free of charge dari eh, aplikasi atau dari mobile phone Android Anda. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan nilai wajar itu penting ibarat kata Anda membeli saham atau membeli mobil baru, katakan Toyota Avanza tahun 2021, price listnya itu kalau di dealer ATPM itu katakan 250 juta. Tetapi kalau sudah seminggu dipakai, itu udah harganya harga bekas. Bisa turun 10 juta, bisa 15 juta, tergantung. Nah, kalau saham IPO sudah masuk hari Senin udah masuk ke pasar, itu sudah barang bekas namanya. Sudah secondary. Cuma bedanya begini, kalau mobil udah pasti turun, karena hitungannya barang bekas. Kalau saham belum tentu. Tetapi begini logikanya. Logikanya adalah eh, suatu emiten itu menjual porsi kepemilikannya adalah untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh certain amount of fund ya, gitu ya. Berapa dana yang diharapkan. Nah, dari perhitungan nilai wajar mereka pasti menghitung. Mereka kan meng-hire konsultan keuangan, mereka meng-hire auditor, mereka meng-hire konsultan hukum, mereka meng-hire underwriter. Nah, itu mereka bekerja di dalam satu atap di bawah pimpinan underwriter untuk melepas sahamnya di publik. Tentunya banyak ketentuan-ketentuannya. Pertama adalah berapa ekspektasi dana yang akan diperoleh. Tentunya itu menyangkut kepada berapa harga jual. Kalau ekspektasinya itu tinggi, tentunya harga jualnya juga tinggi dalam artian di atas nilai wajarnya. Berarti dia akan markup itu harga untuk dijual ke publik. Nah, dan itu tentunya juga terkait juga sama unsur-unsur seperti eh, scope of work daripada underwriter atau sudah adakah standby buyer disediakan oleh emiten atau disediakan oleh pihak ketiga atau disediakan oleh underwriter. Jadi itu ada certain amount of fee yang terlibat di situ. Otomatis sebetulnya secara garis besar harga perusahaan IPO itu umumnya adalah premium. Nggak mungkin harganya di bawah nilai wajar. Tapi kita lihatlah ada perusahaan atau emiten yang betul-betul dia memang sekedar untuk memanipulasi pasar dengan menggunakan underwriter yang bisa menggoreng saham atau emiten yang betul-betul jujur dia ingin grow together with the pasar, with the investor, with the public investor. Kita lihat aja seperti apa. Nah, oke, ini udah listed ya. Sudah sebagai prospektus sudah diumumkan dan prospektusnya seperti ini. Jadi gini, kalau menganalisa saham IPO, tentunya Anda tidak bisa pakai selain analisa fundamental, nggak mungkin. Kalau pakai technical analysis mana harganya belum ada di market kok. Ada harga IPO, harga perdananya itu saham hotel SNLK itu 150, saham komputer Zyrex itu 250. Terus apa yang mau dianalisa gitu. Oke, kita lihat dalam sedikit banyak dalamnya prospektus untuk emiten SNLK. Dia mau jual 150 juta. 150 juta represent dari sepertiganya, ya kan?
Nah, sepertiga dana itu dijual pada hari Senin nanti. Nah, dana yang diperoleh itu dipergunakan untuk program renovasi, pengembangan dan lain-lain. Ini bisa aja mereka menyebut itu di mana di publik. Tapi prakteknya kan bisa aja meleset sedikit gitu ya. Nah, ini dana itu sepertiganya digunakan tahun ini dan 70%-nya atau ya 70%-nya akan digunakan di tahun depan. Nah, perseroan menawarkan harga Rp150. Nah, di sini ada harga nominalnya Rp200. Berarti artinya ada premium kan di situ, tapi kan nggak begitu ngitungnya. Ngitung nilai wajar bukan karena nominalnya 100 terus dia jual 150 itu udah berarti seperti itu, belum tentu. Nilai wajar saham tuh menghitung semua aspek-aspek yang ada di laporan keuangan, yang ada di prospektus secara eh, eh, kuanti yang berbentuk kuantitatif, yang artinya bisa dikuantify. Kalau aspek-aspek strategi, aspek produk, aspek distribution channel, ya itu nggak bisa kita quantify, itu kualitatif semua. Nah, khusus untuk easy stock ini, easy stock adalah menekankan semuanya adalah aspek-aspek kuantitatif. Oke, kita lihat Zyrek. Zyrek itu nih poin-poinnya lah menerima lonjakan permintaan mobile computing device, terus akan menguatkan jalur distribusi dengan distributor untuk menambah produk-produk yang berhubungan dengan Internet of Things. Ya, memang secara garis besar pandemi ini meningkatkan penggunaan device-device yang terkait sama internet, terkait sama online gitu ya. Nah, sepanjang 2020 segmen korporasi penurun karena apa? Work from home gitu kan. Berarti si employee-nya itu menggunakan their own device, their own computer, their own handphone dan whatever lah gitu. Terus sedangkan segmen distribusi, segmen retail consumer mengalami peningkatan 130%, luar biasa. Jadi ada switching ya dari korporasi kepada consumer, yaitu turun 40 tapi naik 130, which is good things lah ya. Terus Zyrek optimis penjualan tahun ini dia akan meningkat 25%. Nah, karena ya itu tadi bisnis consumer mereka naik dan menaikkan kenaikan penjualan sebesar 80% dibandingkan tahun lalu. Nah, di saat ini yang baru di-report adalah kuartal ketiga 2020. Sama, dua calon emiten ini baru merilis laporan kuartal ketiga 2020. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail bagaimana cara menghitungnya. Zyrek ini menawarkan harga 250. Oke. Baik. Nah, tadi sudah ditekankan ya. Nah, ini akan saya terangkan di easy stock ini ya. Anda ketik Anda buka Google Play karena ini baru di running di mobile phone versi Android ya. Anda ketik easy stock. Kalau Anda ketik easy stock, ketemu logo merah putih ini, Anda klik. Anda harus download. Nah, Anda lihat di sini. Ada penjelasan tutorial. Dengerin sebentar lah. Bingung dan mengalami kerugian pada saat investasi saham serta sulit menentukan strategi. Fakta yang beredar membuktikan bahwa investor sering terjebak dalam isu yang dibuat oleh para bandar. Faktanya ada begitu banyak tools berdasarkan analisa teknikal tanpa memperhitungkan. Oke, tadi ini open dulu. Tampilannya seperti ini, ada 4 negara, tapi saat ini baru periode pre-launching hanya Indonesia. Anda bisa akses secara free of charge, itu ada 722 saham yang listed. Tadi ada penjelasan di tutorial bahwa isu yang diedarkan oleh bandar.
dan analisa teknikal yang tidak memperhatikan sama sekali unsur fundamental. Fundamental adalah internal perusahaan. Entah itu salesnya, entah itu profitnya, entah itu utangnya, entah itu ekuitasnya, entah itu belanja modal, dan lain sebagainya. Oke, yang terjadi di pasar modal seluruh dunia itu kira-kira seperti ini. Bentuknya adalah pemainnya tuh ada dua. Investor institusional yang jumlahnya cuma 10% dari total pemainnya, dan sisanya adalah spekulan atau investor individual. Investor individual itu seperti kita-kita ini gitu. Jadi meskipun sangat sedikit hanya 10% investor institusional, mereka itu menguasai bisa lebih dari 50% daripada uang yang beredar di bursa. Nah, kita lihat bahwa mereka itu melakukan analisa. Analisanya ada dua, fundamental dan teknikal. Nah, kalau golongan daripada spekulan itu tidak melakukan analisa, dia berdasarkan rumors dan news saja. Dia hanya follow, dia hanya lata. Dan itulah mereka terjebak kepada situasi perjudian. Nah, makanya banyak ulama bilang main saham itu judi. Lah saya bisa setuju untuk certain point of view ya. Kalau memang orangnya tidak melakukan analisis, ya dia penjudi gitu aja. Dan itu banyak yang orang sampai umur 27 tahun bunuh diri ya karena itu dia nggak ngerti apa-apa dia. Nah, balik lagi, meskipun dia melakukan analisa yang seperti apa? Technical ini paling populer. Mungkin dari seluruh dunia 90%-nya pakai technical. Yang dianalisa technical tuh hanya pergerakan harga dan volume. Nah, kalau IPO jelas nggak bisa pakai technical. Mana ada harganya, mana ada volumenya. Nah, tapi tetap bisa, tetap orang berspekulasi seperti itu. Wah, book buildingnya sekian, overbooking atau pesanan sudah melimpah, permintaan lebih banyak, harganya pasti naik. Apakah seperti itu? Belum tentu juga. Itu spekulasi sekali gitu. Jadi technical itu kalau yang sisi investor institusional udah pasti melakukan yang profesional. Analisa teknikal yang profesional itu sangat komprehensif juga, dan mereka itu beda dengan analisa investor retail yang analisa teknikalnya hanya amatiran gitu. Beda jauh itu. Nah, kalau analisa fundamental ada tiga sebetulnya. Analisa kualitatif, yaitu analisa berdasarkan dolar naik, dolar turun, Joe Biden lagi ngapain, di Timur Tengah terjadi apa, gitu. Lantas bicara kepada the Fed naikin atau turunin suku bunga, atau yang lebih dalam lagi terhadap perusahaan, penjualan naik, profit naik, dapat proyek baru dan lain sebagainya. Itu amatiran itu nggak bisa dikuantify itu. Apakah Anda bisa mengekstrak number, nilai wajarnya berapa dari suatu saham? Kan main tebak-tebakan di situ, nggak bisa. Kedua, analisa umum, tapi sebetulnya datanya terbatas. Jadi kurang relevan juga. Seperti apa? Di perusahaan itu ada 3 laporan. Statement profit and loss, statement balance sheet, dan statement daripada cash flow. Dan ada juga statement daripada change in equity. Tetapi itu hanya isinya dividen aja. Dan kalau analisa yang simple, straight book value, price to book value, terus price earning ratio, EBITDA. Dia nggak ngeliat balance, dia ngeliat utangnya berapa, belanja modalnya berapa, depresiasi oke dihitung, tapi kan pajaknya nggak dihitung. Itu nggak relevan itu. Nah, yang lebih advance lagi, bisa dia menggabungkan fundamental dan teknikal secara profesional dua-duanya. Nah, fundamental yang kami anut adalah fundamental stock valuation calculator yang kita memiliki intellectual property right selama 50 tahun mendatang, dan kita menggunakan dasar-dasar yang digunakan oleh
Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah penulis buku terkenal, buku klasik Security Analysis dan Intelligent Investor. Kedua buku ini, terutama Security Analysis, itu yang diakui sebagai Bible-nya value investor seluruh dunia. Dan value investor itu adalah analis fundamental gitu. Nah, Benjamin Graham adalah guru besar yang hidup tahun 1940-an. Dia guru besar di Columbia University, top 10 university di US sampai sekarang. Dia adalah gurunya Warren Buffett. Warren Buffett tuh muridnya di situ. Dan setelah Warren Buffett lulus, dia magang di security company-nya Benjamin Graham. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Janet Low, judulnya Warren Buffett Speak. Buffett itu menyatakan gaya investasinya adalah 80% Benjamin Graham. Sisanya Philip Fisher. Nah, artinya buku security analysis yang dianut oleh Easy Stock di sini itu adalah orientasinya mencari output nilai wajarnya. Nah, kalau Warren Buffett berorientasi kepada Benjamin Graham, berarti dia akan beli saham kalau harganya di bawah nilai wajarnya atau yang disebut under value. Nah, tetapi karena dia punya prinsip 15% menganut pada Philip Fisher. Philip Fisher adalah penulis buku bisnis analysis judulnya Common Stock and Uncommon Profit. Itu memang komprehensif sekali tentang hal-hal yang menyangkut analisa kualitatif seperti leadership style, seperti hubungan antara owner dan manajemen, seperti hubungan manajemen dengan employee, hubungan manajemen dengan union. Terus dia bicara masalah secret recipe daripada produk image, customer loyalty, structure organization, sales force organization, banyak hal, efisiensi daripada biaya dan lain sebagainya. Dan itu diterapkan juga untuk beberapa hal di mana Warren Buffett membeli over value. Artinya harga yang dibeli itu lebih tinggi dari nilai wajarnya. Apakah itu adalah saham Coca-Cola? Kenapa dia beli Coca-Cola dengan harga mahal? Karena dia tahu saham itu nggak turun. Jadi dia nggak akan punya, he will not have any chance to buy lower gitu aja. Karena apa? Secara historical, performance keuangan perusahaan ini bagus. Baik dari segi salesnya, profit margin, gross margin, dan rasio-rasio keuangan inti seperti return on equity, return on asset. Dan yang lebih lagi dia punya secret recipe yang nggak bisa ditiru oleh kompetitornya. Makanya dia beli itu saham. Oke. Nah, pada dasarnya kita menggunakan formulasi ini. Formulasi ini adalah yang digunakan di isi stock. Nanti Anda bisa lihat itu. Kalau Anda melihat gini ya, di bawah itu ada forecast simulator ya di bawah itu ya. Anda lihat di screen sebelah kanan Anda. Anda klik di sini. Ini Anda bisa gunakan untuk perusahaan Anda sendiri. Andaikan Anda punya perusahaan startup yang Anda ingin hanya menilai true value saya berapa sih, atau Anda ingin punya rencana, emang sudah punya rencana tahun depan mau go public, Anda bisa menggunakan ini. Anda isi aja di sini nama PT Anda, industri di mana Anda berbisnis, sektor apa, lokasi di mana, dan tentu email Anda. Setelah itu Anda klik, nah, akan keluar seperti ini. Nah, balik lagi. Kita lihat rumusnya. Quarterly financial report itu bahan bakunya. Laporan keuangan ada 4. Kuartal 1, 31 Maret. Berakhirnya kuartal kedua itu tengah tahun. Kuartal ketiga 30 September. Dan kuartal 4 baru 31 Desember. Di dalam analisa easy stock ini, kita mensetahunkan semua laporan. Annualize. Jadi kalau laporan keuangan 31 Desember kan udah 12 bulan. Kalau kuartal ketiga yang baru dirilis sama si perusahaan 2 calon emiten itu kan kuartal ketiga, berarti 3/4-nya.
baru 9 bulan, harus dibikin 12 bulan, yaitu dikalikanlah jadi 12 bulan. Nah, dari situ yang harus kita 12 bulan kan adalah dari sisi earning. Dari sisi earning itu apa? Nah, ada statement profit and loss, ada cash flow statement. Nah, dua ini adalah sisi earning. Ada balance sheet. Balance sheet tidak perlu kita setahunkan. Nah, tetapi ada yang disebut auditor's note. Nah, ini dia. Kalau Anda ingin menganalisa saham, kalau yang IPO udah jelas prospektus yang ada 300 halaman itu. Tapi kalau Anda menganalisa perusahaan yang sudah listed, yang sudah ada di market, itu Anda pakai laporan shortlist, Anda akan terjebak di situ. Karena banyak komponen-komponen yang tidak ada di situ. Apa saja komponen yang nggak ada? Adanya di laporan long list, laporan yang ada auditor's note-nya. Anda tidak tahu, Anda tidak menemukan NPL, Anda tidak menemukan non-performing loan, Anda tidak menemukan non-recurring daripada pendapatan dan biaya. Anda tidak menemukan capital expenditure. Di situ kuncinya. Sekarang perusahaan-perusahaan kayak perusahaan capital intensive itu setiap tahun dia spendingnya triliunan seperti Indosat, Telkom, Excel. Dan itu kalau nggak diperhitungkan, Anda akan terjebak di perhitungan yang salah. Hanya EBITDA, EBITDA per saham, hanya price to book value. Anda akan terjebak di situ. Itu tidak komprehensif sama sekali. Nah, coba kita lihat turunan dari rumus ini. Dari profit and loss, sisi earning lah, itu akan keluar free cash flow. Free cash flow itu termasuk semua komponen tadi yang saya sebut. Komponen daripada capital expenditure, komponen daripada depreciation amortization, dan yang terlebih kita tidak menggunakan earning before tax atau EBITDA. Kita gunakan earning after tax. Itu penting. Karena pajak tetap harus dibayar. Anda menunda pajak boleh, tapi kena denda di tahun depan. At the end of the day Anda harus merapel itu pajak gitu. Nggak bisa. Ya kecuali Anda berpikir ingin bermain. Ya nggak bisa. Kita bermain profesional di sini. The real proses yang kita gunakan. Nah, oke. Di sisi balance sheet itu kita akan mendapatkan net working capital, yaitu net current asset kurang current liabilities. Dan kemudian kita lihat nilai likuidasinya, yaitu kita gabungkan dengan long term debt, sehingga terjadi surplus apa defisit neracanya. Dan yang lebih penting di sini adalah net current asset. Di sini Anda lihat nih. Ini kan di sini ada revenue average growth sampai sekarang dan di bawahnya ada net current asset. Apa yang disebut net current asset? Kita tidak bicara gross current asset, tapi net current asset. Karena di situ ada prepaid taxes, ada prepaid expenses, S1 payment kayak gitu. Itu nggak real, itu hanya catatan akuntansi. Yang real adalah di cash flow. Dan itu Anda harus pakai itu. Kalau enggak, Anda akan terjebak. Tapi nggak usah khawatir. Di sini ada semua. Anda tidak perlu pusing-pusing mana net istilah working capital, mana itu namanya capex atau mana opex, mana net istilahnya non performing loan, mana itu non recurring. Anda nggak usah pusing, udah semua ada di easy stock. Udah tinggal pakai free of charge gitu. Oke. Dari situ antara free cash flow sama balance sheet itu kita kombinasikan dengan government bond yield. Apa itu government bond yield? We go to that later ya. Terus Anda diskon faktorkan seperti DCF lah itu. Discounted cash flow. Anda proyeksikan kan 10 tahun kita pakai. Dan margin of safety. Apa margin of safety? Adalah risk manajemennya Benjamin Graham. Keluarlah namanya nilai wajar tertinggi dan terendah. Tertinggi apa? Terendah apa? Ini seperti Anda kalau paham di technical analysis ada namanya support dan resistance. Nah, ini seperti inilah gitu. Oke. Nah, kita coba lihat laporan keuangannya dari prospektus kedua saham itu. Oke. Saham hotel, oke. Riwayat singkat, bla bla bla, modal dasar,
keunggulan kompetitif. Di sini Anda boleh aja perhitungkan ini semuanya, tapi at the end of the day murah nggak harganya? Dia boleh ngomong ngecap-ngecap strategi begini, mau rocket science lah apa sekali, terserah gitu. Tapi mahal apa enggak? Nah, tapi itulah prinsipnya Benjamin Graham. Tapi kalau prinsipnya Warren Buffett, ada memang prinsipnya, yaitu 15%-nya Philip Fisher. Anda lihatlah ini, real nggak dia ngomong, betul nggak? Represent di dalam laporan keuangannya nggak secara historical. Kalau memang mereka punya competitive edge, mereka punya beberapa advantages, ya buktikan di dalam laporan keuangan historis. Jangan cuma ngomong ke depan kita begini, ke depan kita begini, tapi dia tidak pernah melakukan sebelumnya. Buat apa gitu? Semua orang juga bisa jual kecap gitu. Nah, oke. Nah, ini berapa saham kan 450 juta lembar yang mau dilepas. Nah, ini pendapatan. Sisi profit and loss. Di sini kita harus perhatikan yang kita gunakan ini. Laba rugi. Net after tax ya. Net after tax. Dan kemudian di sini kita lihat, di sini ini penyusutan ada ya. Penyusutan. Kita gabungkan nih penyusutan ini. Oke. Nah, di sini ada keuntungan service revaluasi. Memang tiap tahun dia revaluasi kan? Enggak, ini non recurring. Ini plus kan, ada keuntungan, minus kan ini. Ini adalah accounting trick di sini. Di sini menjebak nih, angkanya gede lagi. Sama profitnya gedean ini. Berarti dia bisa negatif nih nanti net profitnya. Terus ada pendapat laba rugi selisih kurs. Ini nggak ada ini. Ini accounting record aja, bukan real cash flow. Anda rugi penjualan aktiva tetap. Ini kan non recurring, bukan core bisnisnya dia. Dia apa? Penjualan aktiva tetap, jual armada mobil gitu. Lu ini hotel apa jualan mobil? Atau jual tanah? Ini hotel apa jualan tanah? Kan nggak relevan. Kita hapus itu semuanya. Oke, kita lihat neraca. Nah, apa yang disebut net current asset ini nih? Biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, harus diomit di sini. Ini nggak ada ini. Oke. Sorry. Nah, liabilities oke. Nah, nggak ada dividen kan dia? Harus kas. Nah, ini pembelian aktiva tetap. Jadi segini nih. 2020 56. Tapi ini nggak bisa dipakai. Anda lebih baik pakai yang ini. Nih. Itu hati-hati jebakannya. Anda pakai yang ini nih. Atau Anda pakai di sini, di daftar aktiva tetap. Jadi Anda harus pinter-pinternya memilih mana yang paling relevan. Nah, di sini ada penambahan. Nah, penambahannya di sini. Nah, di sini kan. Ini kan penambahan akumulasi depreciation 4411, tapi capex-nya cuma 56. Di sini capex-nya berapa? 56 sama. Oke, sama kan? Tapi kadang-kadang nggak sama di sini. Ini yang jebakannya di sini. Nah, oke. Kita maju terus, Zyrek ya. Zyrek seperti ini. Dia mau jual 1,3 miliar saham. Nah, ini strategi usaha, whatever lah. Kita mendingan lihat news-news itu emang kondisinya memang naik secara bisnis consumer ya. Artinya bisnis ini lebih menjanjikan daripada bisnis hotel. Karena apa? Efek pandemi ini justru dia bisa take advantage dari isu pandemi. Karena apa? Perilaku orang, consumer behavior secara individual, secara consumer itu lebih banyak yang work from home, study online. Jadi artinya penjualan laptop itu makin, penjualan HP itu makin meningkat. Penjualan aksesoris yang terikat kepada bisnis online, work from home, whatever itu akan naik. Oke. Nah, di sini juga kita lihat, yang kita pakai adalah
laba after tax. Laba after tax. Oke, kita lihat lagi di situ nggak ada biaya lain-lain ya. Nggak ada biaya lain-lain. Oke, nanti we go to that later. Oke, nah di sini ada aset lancar, ada biaya dibayar di muka dan uang mukanya kan ada, itu harus diomit di situ. Anda nggak bisa pakai itu. Oke, itu jebakan itu. Nah, ini detail daripada beban penjualan dan pemasaran tuh nggak ada di shortlist report. Yang ada nih adalah di long list. Makanya kalau disitu kan coba apakah semua kan di sini ada nih pendapatan lain-lain atau biaya lain-lain, beban lainnya. Kan nggak di-describe apa tuh semuanya, jangan pakai semua. Anda harus breakdown di sini, lihat breakdownnya tuh di sini. Makanya easy stock itu udah ada semuanya, Anda tinggal pakai gitu. Nah, di sini ada komponen-komponen seperti ini. Penyisihan nilai utang usaha. Itu kan real uangnya kan ada itu kayak depreciation, penyisihan. Kayak depreciation, penyusutan sama kan? Nah, itu yang penting Anda harus perhatikan. Nah, ini daftar aktiva tetap. Nah, di sini ada nih total biaya perolehan capex ya kan? Tapi ada aset sewa pembiayaan. Ya kan? Oke. Ini biasanya tetap kita perhitungkan, tapi ada kalanya di situ ada unsur aset dalam construction. Itu biasanya kita omit gitu di situ. Oke. Nah, ini adalah akumulasi depreciation. Oke. Nah, ini ada nih non performing loan nih. Lewat jatuh tempo, ya kan Anda lihat di situ. Lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari. Anda nggak bisa menemukan di shortlist, Anda tidak menemukan di EBITDA, Anda tidak bisa menemukan di price book value di sini. Apalagi Anda analisa perbankan. Non performing loan itu sangat berarti di situ dan sangat signifikan efeknya. Oke. Nah, kita balik lagi ke Sunter Lakeside. Nah, ini begini nih. Sorry, kita pakai ini aja ya. Nah, ini kan Zyrek ya. Anda tadi masuk, saya lihat handphone Anda. Anda masuk, saya mau masuk data Zyrek di sini, oke? Belanja modal berapa? 7, 6, 8, 809, 124. Oke. Government bondnya 6,8 aja udah. Oke. Laba after tax. Oh, laba. 32, sorry. 32, 264, 669, 000. Long term debt. Itu 23, 097, 856, 202. Oke. Masuk short term debt 37, 760, 912, 459. Oke, saham yang beredar. Kan tadi saham yang beredar dia 133 ya. Tuh 23, tuh 23, tuh ini kalau nggak salah ya. Kita lihat tadi saham yang beredar. Saham yang beredar berapa tadi ya? Betul kan 1333300. Oke, tadi kita lihat lagi. Lakeside Hotel jangan kita lihat di sini. Oke. Nah. Oke, dividen nggak ada. Ekuitasnya berapa? 47, 894, 065, 677. Net current asset 63, 237, 852, 612.
Nah, sorry. Revenue growth. Revenue growth-nya. Kita pasang revenue growth-nya. 12%, berapa ya? 5% aja lah. Nah, ini Anda bisa temukan di sini. Oke, Anda bisa gunakan itu, Anda bisa gunakan itu. Oke, nah ini kita lihat hitung-hitungannya ya. Tadi kita udah ngitung direct ya. Oke, kita udah lihat tadi. Sekarang kita coba ngitung direct dulu lah. Nah, dari sini ya. Kan tadi udah jelas ya. Penjualan, belanja modal, ini parameter-parameter yang kita pakai. Oke. Nah, kita coba hitung. Kita coba hitung pakai book value untuk kita Zyrek dulu ya. Book value total aset sekian dikurangi kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, net asset for common stock-nya berapa, jumlah saham berapa, book value per sahamnya 36. Kalau kita proyeksikan dengan metode discounted cash flow dengan growth 12%, itu kita akan temukan angka 111 atau 112 lah. Harganya kan 250. Nah, berarti terlalu mahal ya untuk metode book value. Oke. Book value kan cuma ngitung dari sisi neraca aja. Sisi earningnya dia hitung nggak? Kan nggak dihitung. Oke, kita pakai metode EBITDA. Di situ pendapatan yang dipakai ada pendapatan before pajak ya. Pendapatan 57. Oh, sorry. Oke, 57. Lantas biaya bunga 2,2 miliar, pendapatan bunga 300 juta, depresiasi dan amortisasi. Oke. Ketemu EBITDA per sahamnya itu 42,9. Kita discounted dengan metode DCF, growth-nya 12%, kita akan dapat 133. Terus PE ratio-nya 5,8. Sekarang kita gunakan metode easy stock. Kita lihat free cash flow-nya berapa, net income after tax. Sebentar, net income after tax. Bentar, saya mau lihat dulu. Net income after tax, yaitu depreciation, amortization, tidak ada hal-hal pendapatan lain-lain yang non recurring, nggak ada ya. Oke. Net free cash per share after free cash flow per share itu 33. Nah, kita lihat dari sisi neracanya. Dari sisi neraca kita lihat net current asset itu 63 miliar, dikurangin hutang jangka pendek jangka panjang, surplus defisit atau net working capitalnya itu 10, nilai likuidasinya 2. Oke, kita hitung kombinasi. Nah, kalau kita kombinasikan free cash flow itu free cash flow kan digabung dengan surplus defisit neraca, diproyeksikan dengan average growth untuk penjualan
tahun atau lebih, tapi yang diproyeksikan itu hanya ininya free cash flow aja, tetapi dia digabungkan. Dan penggabungannya itu kita proyeksikan selama 5 tahun. Nah, kalau growth-nya itu hanya untuk free cash flow. Kalau neracanya, surplus defisit neraca itu tidak kita gabungkan dengan growth-nya. Tetapi kita proyeksikan dalam 10 tahun. Nah, didiskontokan dengan surat utang negara tenor 10 tahun yaitu government bond yield, dan menambahkan dividen kalau ada, memasukkan margin of safety dengan rate 30%. Nah, ini ketemunya 331 tertinggi. Ini kita pakai growth rate-nya 2% loh. Untuk free cash flow ya. Untuk metode easy stock. Tadi kalau pakai book value, itu kita pakai, book value tadi bukan ini. Book value kita pakai 12%, itu 111. Kita pakai 12% untuk EBITDA, kita dapat 133. Kita pakai growth 2%, kita dapat angka 331 dan 295. Artinya, ini saham menarik karena nilai wajarnya lebih tinggi dari harga penawarannya. Harga penawaran perdana itu 250. Ya, ekspektasi untuk naik di hari Senin atau Selasa nanti waktu dia listing, ini punya potensi naik dia. Karena harga IPO-nya 250. Kalau secara easy stock, true value tertingginya dia 331. Terendahnya itu 295. Jadi kan ada upside-nya 32% tertinggi dan 18% terendah. Make sense. Ini. Kalau dari sisi EBITDA, future value-nya itu lebih rendah. Orang nggak akan beli di sini. Nggak mungkin, tuh pasti perhitungannya analis atau underwriter pasti memakai metode semacam easy stock. Nah, buktinya dia akan menjual ini. Lagi pula intinya gini, Zyrex itu dalam kondisi yang punya upside secara bisnis. Dengan efek pandemi dia malah naik. Memang kan dibilang tadi ya, sisi corporate-nya dia menurun 40%, tapi sisi konsumernya naik 130%. Artinya dia apa? Dia naik nih. Memang bisnisnya sekarang bisnis online kan, bisnis yang digital. Digital 4.0 itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat perusahaan hotel. Oke. Ballet hotel. Nah, itu kita lihat porsi pendapatan dan biaya lain. Nah, ini kita bahas ada revaluasi dari aset. Itu ternyata sama labanya sendiri, lebih gede itunya. Jadi itu kan sebetulnya untuk mendongkrak. Nah, kita lihat tadi ya, kita buka lagi tadi. Nah, di sini. Kalau kita lihat ke atas lagi. Nah, labanya 25, Zyrex nih, bukan Zyrex nih. Oh, ini salah bukan Zyrex, sorry. Jadi kita lihat, nah. Sunter Lakeside. 25 miliar. Nah, 25 miliar ini keuntungan surplus revaluasi. Rugi, laba. Yang besar tuh ini 38. Coba kita lihat lagi ya. Nah, di situ kan 38. Ini udah gabungan. 38. Jadi sebetulnya free cash flow-nya dia negatif. Dia free cash flow-nya negatif. Oke, kita lihat. Dengan book value, karena kita lihat hotel growth-nya sedikit lah. 2% lah. Karena efek pandeminya ya.
Itu kalau lihat dari metode book value per sahamnya itu 337. Harga yang ditawarkan 150. Bagus dong. DCF-nya jadi 410 untuk growth sekian. Dia hanya ngelihat total aset. Karena kalau asetnya kuat ya. Nah, terus dari sisi EBITDA, pendapatan kan EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, amortization. That's it. Earning before tax-nya 27 miliar. Bunga, pendapatan bunganya kita kurangin kan. Oke, kita tambah, nggak apa-apa, kita tambah. Tambah depresiasi, amortisasi, oke. Kita tambahkan earning before. Jadi naik 37, 32,71. Ketemu earning EBITDA per saham 72. DCF-nya kalau kita ekstrapolasi 10 tahun dengan growth rate 2% ketemu 88,7. PE ratio rendah 2,06. Karena dari EBITDA per sahamnya. Tapi kalau kita hitung secara easy stock, kita lihat free cash flow. Net income 33. Ya kan? 33. Foreign exchange. Profit, kalau profit kita harus omit. Kerugian jual fixed asset kita pluskan. Lain-lain tadi itu yang 51 itu. Yang lain-lain. Tadi kan ada tuh. Lain-lain itu. Masalah ada tadi. Next slide kan. Loh, lain-lain itu termasuk lain-lain jadi. Nah, kenapa angka ini kan 38? Kenapa di situ angkanya beda, bukan 38. Nah, ini saya mau jelaskan di sini. Kan saya udah bilang tadi, ini disetahunkan. Apapun yang terlibat di sisi earning itu harus disetahunkan. Karena earning bicara itu hanya periode, kalau di sini laporan keuangannya Q3. Hanya bicara 9 bulan. Kita harus bicara 12 bulan. Makanya harus disetahunkan di sini. Makanya angkanya beda kan. Di situ lain-lain itu kan 37 kalau nggak salah di situ ya. Pendapatan plus revaluasi aset. Itu kan 9 bulan. Kalau jalan terus, kita prediksi 12 bulan. Ya kita kali 4/3, tapi kita minuskan. Makanya free cash flow-nya negatif. Negatif 12 miliar. Nah, ini kan dalam ini. 450 juta kan. Saham yang beredar. Yang dijual. Listed stock-nya. Listed stock-nya 450 juta. Terus kita lihat dari sisi neraca. Net current asset. Current assetnya 27 miliar. Biaya-biaya lain dan non-recurring itu 400 miliar. 400 juta. Net adjusted current asset lah, net current asset ya. Itu 26,9 miliar. Dikurangi utang-utang. Surplus defisitnya 24. Dia surplus kuat di neraca dia. Net working capitalnya per share-nya itu 54. Nilai likuidasi 46, kuat dia. Tapi free cash flow-nya negatif. Berapa perhitungannya? Perhitungan dengan rumus isi stok. Free cash flow digabungkan dengan surplus defisit neraca, diproyeksikan dengan growth penjualan 5 tahun atau lebih, atau industrial atau industry average growth. Itu hanya VCF-nya aja, terus langsung diproyeksikan selama 10 tahun dengan menggunakan kita diskontokan dengan government bond yield. Oke. Kita gunakan risk management margin of safety 30%. Ketemu nilainya negatif dengan growth 2%.
Jadi terserah nih Anda punya pandangan yang tadi, yang Zerek. Itu perhitungannya lebih realistis, dia jual 250, ternyata masih punya upside dengan growth hanya 2%. Kalau Anda growth-nya taruh 8%, 5%, ya Anda nggak mungkin lah taruh optimisme dari manajemen 130% ya, atau 80%, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin perusahaan. Average growth-nya itu paling tinggi di angka 10. Gitu. Anda ketemu nilai segitu. Kalau ini, hotel emang dying business di pandemi ini. Sulit untuk Anda optimis itu apapun strategi dia. Nah, beda kan di sini. Sorry. Nah, 331,295. Ini cara menghitungnya. Oke. Nah, kalau dia sudah listed, baru dia masuk ke easy stock. Di sini belum ada di easy stock. Belum masuk. Nah, tadi kita lihat namanya government bond. Apa sih government bond tuh, efeknya apa? Kita lihat di sini. Government bond yield itu adalah surat utang negara yang berdurasi 10 tahun yang dipakai itu yieldnya. Yield ada ekspektasi, imbal hasil dari sisi investor atau obligor, pemegang daripada surat utang itu. Ini saya tampilkan di screen adalah dua grafik. Pertama government bond 10 tahun yieldnya dan indeks harga saham gabungan. Ini dari Januari 2020 sampai sekarang. Yang menarik tuh di awal 3 bulan awal 2020. Itu saat pandemi. Pandemi masuk Indonesia. Diumumkannya kan Maret. Itu Anda lihat. 3 bulan pertama itu IHSG anjlok 40% lebih. Tapi di saat yang sama, dengan proses yang sama, yield government bond itu naik juga sebesar 30-40% lebih. Artinya di sini apa? Terjadi perpindahan switching dana dari pasar uang ke pasar modal dan sebaliknya. Makanya kalau the Fed turunin atau naikin suku bunga, itu akan berpengaruh. Kenapa di sini berpengaruh? Government bond yield itu adalah benchmark daripada investor global untuk memandang risk management, untuk memandang potensial upside daripada dia penempatan dia di negara tertentu. Penempatan di setiap negara sebetulnya. Penempatan di setiap negara. Jadi artinya government bond yield itu meliputi beberapa komponen-komponen atau parameter seperti tingkat suku bunga jelas. Pada saat itu tingkat suku bunga di awal 2020 itu masih sekitar 7-8% kalau nggak salah. Sekarang udah di 3%. Artinya apa? Begitu diturunkan, itu kan langsung switching lagi ke pasar modal. Artinya apa? Dia nggak worth it dia taruh duit di instrumen perbankan, di instrumen pasar uang. Dia akan switching lagi, beli saham lagi. Nah, selain tingkat suku bunga, di government bond yield itu parameternya ada exchange rate, ada current account deficit, ada growth daripada GDP, dan lain-lain. Banyak di situ, jadi kompleks sekali. Dan government bond yield itu ditenderkan setiap hari. Makanya easy stock itu berubah setiap hari. Tetapi kalau secara fundamentalnya, internal perusahaan itu berubah tiap 3 bulan. Nah, tiap 3 bulan dia baru berubah karena laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu yang sekarang dirilis itu kan baru laporan keuangan tahunan. Itu belum semua. Dari 700 itu baru 100-an yang baru rilis. Yang 600 mana nanti? Itu nanti akan di akhir Maret, yaitu di hari Rabu nanti. Itu bisa 100-an lebih setiap hari. Nah, di situ. Nah, di sini easy stock ini Anda bisa pakai untuk semua saham. Nah, misalnya saham apa blue chip ya, BMRI. RI. Oke. Anda lihat saham BMRI. Oke. Di sini terlihat bahwa
high itu adalah nilai wajar tertinggi 13.900. Nilai terendahnya 10.000. Closing price-nya berapa? 6.600. Punya upside-nya 2 kali lipat. Terendahnya 50%. Ini kan dihitung berdasarkan easy stock yang menganut pada paham Benjamin Graham. Tetapi faktor lain kan sangat berpengaruh di sini. Tapi yang penting Anda bukan beli saham yang mahal, punya upside. Nah, pada saat Anda beli itu paling penting. Kalau Anda tidak tahu benchmark harganya, tidak tahu harga pasarnya, tidak tahu nilai wajarnya, Anda terjebak ke masalah spekulasi. Tapi perkara Anda mau jual itu terserah Anda. Anda mau untung berapa? That's your choice. Tetapi kalau Anda hanya kayak Bank Mandiri, Anda menjual dengan profit 5%, 10%, Anda susah akan dapat barang-barang yang bagus yang under value. Biasanya kalau saham indeks itu naik, semua udah naik semua. Makanya beli pada saat turun. Nah, pada saat itulah Anda, kalau Anda betul-betul selalu menjual barang-barang bagus yang punya potensial upside lebih tinggi di masa depan hanya untuk keuntungan 5-6% saja, Anda akan change the good things with the bad things. You will change good stock to the bad one. Nah, itu yang berat. Karena setelah itu Anda kan pasti ingin beli lagi. Artinya Anda cash in, akumulasi itu ada profitnya, ada capital gain. Anda beli saham lain yang bisa jadi saham itu bukan saham yang bagus. Artinya gini, tetap hitungan itu kan hitungan di atas kertas. Jadi begini, kita baru bicara kuartal keempat 2020 belum semua loh. Kebanyakan masih di laporan Q3 2020. Kita nggak tahu persis apa yang terjadi di Q1 nanti yang akan keluar di bulan April atau Mei, rilisnya ya di bulan April. Closingnya 30 Maret. Tapi kan nggak bakal dirilis saat itu. Itu kan baru closing. Proses akuntansinya, proses auditingnya itu di bulan April. Paling cepat akhir April atau dikeluar bulan Mei. Begitu. Ada jenjang waktu 2 bulan. Kalau laporan tahunan 3 bulan sekarang ini belum keluar semua. Ini udah 3 bulan dari Desember 31 kan. Belum ada yang keluar. Nah, oke, dari situ Anda lihat Bank Mandiri. Fasilitas apa sih yang Anda bisa peroleh di situ? Nah, Q4 kan Mandiri, semua ada. Ada rasio-rasio keuangan yang penting ya. Key financial ratio di situ. Debt equity, margin, gross margin, price earning, working capital, return on asset, dan lain sebagainya. Nah, lantas apa aja yang bisa kita dapat? Company profile, free. Video profile. Nah, ini Bank Mandiri. Kalau Anda seorang emiten, Anda bisa, kalau Anda mau robah itu message yang ada di video profile, silahkan Anda hubungi kami. Oke. Apalagi yang free? Historical chart. Nah, itu kan biru tuh price. Yang di atas itu kuning sama hijau itu kan valuasinya atau intrinsic value. Berarti kan harga lebih rendah ya, under value masih. Oke. Ya. Nah, ini ada lagi di sini. Kalau yang tadi kan forecast simulator untuk non bursa itu kan free. Yang di sini premium. Jadi premium apps-nya Easy Stock tuh ada 2. Forecast simulator per saham, setiap saham ada forecast simulatornya.
forecast simulator itu kita coba buka ya. Sama seperti tadi. Ini kita tidak akan mengentertain informasi-informasi yang belum official. Corporate Secretary bisa ngomong apapun, Bank Mandiri close deal, Bank Mandiri menaikkan revenue Q1, whatever apapun itu, kita nggak akan entertain itu, kita nggak akan masukkan ke dalam sistem kita. Kita baru memasukkan itu begitu rilis di Bursa Efek. Baru kita masukkan. Dan kita tidak mau memakai shortlist yang ada di media Indonesia atau di Jakarta Post, di Kontan, dan sebagainya, bukan. Kita mau yang official. Oke? Nah, apa gunanya ini untuk Anda? Anda kan bisa exercise your own point of view. Belum tentu Anda setuju. Kan saya bilang, kami hanya merubah ini pada saat itu official. Dan Anda kan bilang, terlambat itu. Saya tahu laporan keuangan Q1-nya begini dan begitu. Enggak segini misalnya. Anda rubahlah. Oke. Growth-nya 3,2. Oke. Saya nggak percaya, saya pengen 2% growth-nya. Government bond-nya saya pengen itu 7. Oke. Daya itu dulu ya. Kita rubah intrinsiknya 18. Kita rubah ya. Ini 6.300. Klik. 7%, 2% kan turunnya. 12.000, 8.000. Oke. Bisa kita rubah lagi. Labanya turun 15. Tuh agak. Berapa? Tadi kalau nggak salah 8.000 ya. 11.000, 7.000. Mendekati kan? Oke. Kita cari yang lain coba. Bisa di exercise. Misalnya, Anda mau emiten apa? Ada 17%, tapi downside-nya 21%. Berapa growth-nya? Government bond-nya turun ya 5% sekarang. Government bond-nya. Anda forecast simulator. Saya percaya growth-nya masih tinggi. 6% karena ini yang naik. Saya pengen labanya jadi 4 miliar. Tuh, jangan deh. Labanya tetap. Saya mau pakai hutangnya itu dikurangin jadi cuma 9 miliar. Tuh agak 9 triliun. Tuh agak. Atau 10 triliun. Tuh agak. Ini Anda lihat ya tadi ya kan 1966 900 sekarang. Jadi berapa? 24, 16 kan? Naik kan? Nah ini tergantung Anda. Anda bisa pakai ini premium FC 150.000 per bulan. Oke, sekarang kita cari varsitas apa lagi? Best selection. Nah, best selection. Under value, over value. Anda mau cari ranking harga saham terendah. Yang 50 perak apa aja? Nah, nih ketemu nih 50 perak semua nih. Oke. 50 perak semua. Oke. Sekarang saya mau cari saham murah under value. Dengan beberapa ini ya. Oke, growth-nya saya pengen growth-nya 0 ke atas lah. Terus return on equity-nya 0 ke atas.
Debt equity-nya jangan rendah-rendah. 1 ke atas, profit margin-nya 2% ke atas, plus margin-nya ke atas sudah. Return on asset-nya 7 aja. Oke. Saya mau bidang finance, oke. Bank, apply filter. Nah, BTPN, BRIS, BNGA, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, itu Anda bisa gunakan ini best selection karena daripada Anda milih 722 sulit. Anda kutak-kutik Excel, pakai short sana, short sini, pakai aja ini udah beres. Anda bisa lihat, tetapi Anda memang harus yakin dengan formulasi yang kita buat. Ya, artinya gini, pasar Indonesia itu sebetulnya tetap dikuasai oleh investor institusional karena apa? Pasar Indonesia itu emiten-emiten itu menjual persyaratan untuk dia menjual saham itu boleh menjual sedikit, 20% aja boleh. Artinya kepentingan investor minoritas itu akan sulit terlindungi karena sangat minoritas. 20% itu kalau dia digoreng dengan dana yang nggak sampai sepertiga pun udah bisa goreng. Nah itu, tapi terlepas dari itu yang penting bahwa Anda tahu nilai wajarnya. Kalau Anda tidak tahu nilai wajarnya akan terjebak ke spekulasi. Nah, saya coba sarankan, saya tidak memaksakan para pemirsa yang memang sudah sangat familiar dengan analisa teknikal. Anda mungkin tidak tertarik lagi dengan analisa fundamental. Tetapi saya bisa sarankan, Anda bisa gunakan easy stock sebagai complementary dari analisa teknikal Anda. Karena begini, andaikan Anda nih ya, Anda masuk ke ini saham pakai HOTS ya, lihat saham Bumi di sini, sorry. Udah nggak try dulu lah. Oh, sorry. Nah, oke, kita lihat di sini. Shit, saya nggak bisa ya. Anda lihat di sini chart. Coba kalau Anda masuk ke saham Bumi. Nah, ini kita lihat ya, saham itu secara easy stock berapa. Oh, masuk ini dulu. Clear dulu nih, saya clear dulu nih. Clear filter. Oke, saham Bumi. Nah, negatif apa sih artinya negatif? Ini nggak ada nilainya saham ini. Kenapa? Kita lihat secara fundamental. Kita lihat datanya. Oke. Di situ Anda lihat net income-nya negatif, free cash flow-nya negatif, otomatis earning per share, free cash flow per share-nya pasti negatif. Kalau dia negatif, balance sheet-nya harus positif dong. Kalau nggak, gimana caranya kalau dia nggak negatif? Ya pasti negatif. Kita lihat net current asset-nya 4 triliun. Utang jangka pendeknya itu 19 triliun. Ya pasti negatif lah. Net working capital negatif, likuidasinya juga pasti negatif. Jadi akhirnya nggak ada nilainya di sini. Nah kalau Anda masuk ke di sini secara teknikal bisa aja Anda masuk di level
katakan 80, kan lagi rally lah. Anda masuk di level 80 dan setelah itu Anda lagi tight up sama suatu hal sehingga Anda tidak sempat atau lupa lihat screen dan tuh pergerakannya itu per hari. Naik ke 150, Anda beli 80, begitu Anda baru ingat, Anda sadar bahwa saya mau lihat saham bumi saya, itu masuk di level 60 atau di level 70. Anda miss the party because you were tied up with something more important. Ya, andaikan Anda adalah seorang profesional. Karena gini, secara statistik pemain saham di Indonesia itu mayoritas adalah profesional. Bisa dia punya pangkat asisten manajer ke atas atau kepala seksi ke atas. At least dia punya disposable income untuk main. Kalau jumlahnya itu ratusan ribu atau bahkan lebih, disitulah mereka makanya pasar atau segmen profesional sebagai trader saham itu sifatnya come and go. They die and somebody reborn again. Come and go, easy going. Jadi yang sudah bangkrut nggak mungkin main lagi, berarti junior yang main. Begitu terus. Nah kalau kayak gini gimana kalau Anda tidak tahu nilai wajarnya? Paling tidak oke lah Anda pakai technical. Jangan, don't put everything in one basket. You can manage your portfolio. You can spend, let's say, 20% of your fund, 30% or even only 10% for speculative motive. Iya kan? Ngapain Anda mempertaruhkan ke saham yang mungkin Anda dengar news bahwa wah batu bara naik. Emang batu bara naik luar biasa, betul. Naiknya tuh berkali-kali lipat. Saya di sini nggak ada grafik, coba. Kalau ada grafik saya mau tunjukkan juga. Bisnis batu bara tuh lagi tinggi banget emang. Nggak ada di sini. Ya itu. Kalau Anda tidak aware, Anda tidak tahu nilai wajar, ya Anda terjebak spekulasi. Meskipun Anda temannya bandar. Karena bandar itu pada dasarnya begini. Dia sophisticated investor, dia beli saham dengan silent operation. Artinya dia nggak akan distract market. Belinya sedikit-sedikit, tapi continue tiap hari. Beli at the very low price. Setelah dia cukup, they got enough in their stomach, they make a noise in the market. Dia bisa ngomong sama ownernya, sekuritas, saya bakal spend sekian miliar. You punya analis suruh ngomong tuh di media. Beli saham ini. Itu yang terjadi di situ. Jadi dia create a news to attract people to come in to buy their own stock. Semakin dibeli semakin tinggi tuh harganya. Semakin tinggi, semakin tinggi profit daripada bandar. Begitu dijual langsung seret. Dijual dalam skala besar, distract banget kan. Langsung market tuh bereaksi negatif. Apapun mau indeks naik kayak apapun nggak peduli dia. Tetap aja turun drastis. Dia nggak peduli indeks, nggak peduli suku bunga, nggak peduli the Fed, nggak peduli Joe Biden. They kill everybody. Makanya di stock market kenal namanya zero sum game. Nggak ada dua-dua tuh win-win tuh nggak ada. Win-lose. Lose and lose, very lose. Gitu. Bankrupt. Gone. Malah suicide. Gantung diri. Oke. Terima kasih untuk saat ini. Mudah-mudahan Anda bisa memperoleh manfaat dari webinar ini. Terutama untuk yang mau beli saham IPO-nya Zyrex di hari Senin atau Selasa. It's time to buy karena harganya under value. Baik, terima kasih. Saya Budi Stanto dan kru Easy Stock mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.